Oke, salam. Perkenalkan kami dari kelompok tugas besar pembelajaran mesin lanjut dengan anggota saya sendiri Do Putu Fajar Wijayakusuma, ada Made Rido Paramarta, lalu ada Muhammad Ramlan Fitra Hidayat. Nah, di sini kami akan mempresentasikan terkait tugas besar kami dengan dataset vote yang didapat dari www.openml.org. Untuk formulasi masalah dalam kasus ini adalah untuk membandingkan kinerja tiga metode AutoML, yaitu T-Pod, H2O, dan PyCaret, dalam memprediksi afiliasi partai anggota House of Representatives di Amerika Serikat, berdasarkan pola suara mereka pada 16 isu utama yang diidentifikasi oleh Congressional Quarterly Almanac atau CQA. Nah, dataset yang digunakan adalah 1000 of 1984 United States Congressional Voting Record Database yang terdiri dari 435 anggota Kongres dengan atribut yang mencakup hasil voting dalam bentuk boolean ya atau tidak untuk 16 isu utama, termasuk missing value yang dilambangkan dengan tanda tanya. Tugas prediksi adalah untuk mengklasifikasi anggota Kongres sebagai Demokrat atau Republik. Nah, evaluasi dilakukan berdasarkan akurasi prediksi dan waktu eksekusi dari masing-masing metode AutoML dengan tujuan mencapai tingkat akurasi yang tinggi dalam mengidentifikasi afiliasi partai anggota Kongres berdasarkan pola voting mereka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang keunggulan relatif dari ketiga metode AutoML dalam konteks ini, serta mengidentifikasi yang paling efisien dalam waktu eksekusi. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada bagian EDA dan data processing. Seperti biasa, kita yang pertama untuk import libraries. Nah, di sini kita ada sedikit perbedaan dalam tugas sebelumnya, yaitu di sini ada import T-Pod gitu. Dan juga import H2O dan PyCard. Untuk selanjutnya ada loading the data. Nah, lalu ada initial inspection. Nah, tahap infeksi awal ini dataset dimulai dengan melihat 5 baris pertama dan terakhir. Kemudian kami menggunakan fungsi yang memberikan ringkasan tentang struktur dataset, termasuk jumlah entry, data, dan missing value. Selanjutnya kami melihat jumlah nilai unik dalam setiap kolom untuk memahami variasi nilai dalam dataset. Akhirnya kami akan menggunakan fungsi yang memberikan statistik deskriptif untuk kolom-kolom numerik, membantu kami dalam distribusi dan sebaran data. Nah, dengan langkah-langkah ini kami mendapatkan gambaran umum tentang dataset, memahami struktur dan karakteristiknya, dan siap untuk melakukan analisis lebih lanjut. Mungkin bisa di next. Nah, untuk selanjutnya ada missing value dan categorical variable. Nah, fokus utamanya adalah memeriksa dan menangani nilai-nilai yang hilang serta variabel-variabel kategorikal dalam dataset. Nah, missing value seringkali memerlukan perlakuan khusus karena mereka dapat mempengaruhi hasil analisis. Nah, dalam konteks ini kami mengidentifikasi missing value dan memilih strategi yang tepat untuk menangani mereka, seperti penghapusan baris atau pengisian nilai yang sesuai. Selanjutnya, variabel-variabel kategorikal dieksplorasi untuk memahami kategori unik dan yang ada dan menentukan apakah perlu diubah menjadi bentuk numerik untuk analisis lanjutan, seperti menggunakan teknik encoding seperti one-hot encoding atau label encoding dengan mengatasi missing value dan menangani variabel kategorikal. Dataset dapat disiapkan dengan baik untuk analisis lebih lanjut, memastikan integritas data yang baik dan hasil yang akurat. Oke, bisa dilanjut. Nah, selanjutnya ada multivariative analysis. Nah, bagian ini berfokus pada pemahaman hubungan antara berbagai fitur variabel dalam dataset secara simultan. Heatmap adalah alat visual yang efektif untuk memvisualisasikan korelasi antara variabel-variabel numerik dalam bentuk matriks warna. Nah, warna dan intensitas dalam heatmap menggambarkan kekuatan dan arah korelasi antara pasangan variabel. Analisis ini membantu mengidentifikasi pola atau hubungan yang signifikan antara variabel, yang dapat memberikan wawasan
berharga dalam pemodelan dan pemahaman lebih lanjut tentang data. Dengan menggunakan heat map, kita dapat dengan cepat mengidentifikasi hubungan yang penting antara variabel-variabel dalam dataset, lalu membantu dalam pemilihan fitur dan penyesuaian model yang tepat. Bisa dilihat, ini adalah korelasi matriksnya. Oke, nah selanjutnya ada bagian pemodelan dan data scripting yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Made Rido. Dipersilakan. Oke, terima kasih Fajar. Di sini dalam hal pemodelan, kelompok kami menggunakan tiga metode AutoML. Yang pertama ada Tipot, selanjutnya ada H2O, dan yang terakhir ada Pig. Di mana setiap metode AutoML ini memiliki kemampuan untuk secara otomatis mengeksplorasi dan menyesuaikan model sesuai dengan data yang dibutuhkan. Untuk data splitting, di sini kita menggunakan seperti biasa yang digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Kita menggunakan proporsi 80-20, di mana 80% untuk data train dan 20% untuk data test. Boleh dilanjut? Eh, untuk model pertama yaitu Tipot. Kenapa kami memilih Tipot? Karena Tipot ini dianggap mampu menyederhanakan proses penyetelan hyperparameter yang seringkali dipusingkan oleh programmer dalam pengembangan model machine learning ini. Dapat dilihat kita menggunakan Tipot classifier sebagai pemodelan Tipotnya. Boleh dilanjutkan? Untuk yang H2O, ini merupakan suatu model open source yang menyediakan alat untuk pemodelan dan analisis data yang besar. H2O ini menyediakan berbagai jenis algoritma machine learning dan deep learning yang siap pakai. Oleh karena itu, kami menggunakan model H2O ini. Modelannya dapat dilihat di layar. Boleh dilanjut? Yang terakhir itu ada PyCaret. PyCaret ini sama dengan H2O tadi. PyCaret ini menyediakan juga berbagai jenis algoritma machine learning. Namun PyCaret ini adalah library dari Python itu sendiri. Boleh dilanjut? Untuk eksperimen di sini kelompok kami menjalankan di setiap model itu dilakukan eksperimen. Satu eksperimen pada Tipot, satu eksperimen pada H2O, dan dua eksperimen pada PyCaret. Pada Tipot sendiri, di sini kami mencoba menggunakan parameter yang berbeda. Untuk library Tipot sendiri sudah menyediakan beberapa parameter yang berbeda dapat kita panggil seperti yang pertama ini kita menggunakan Tipot pipeline 1 dengan jumlah generation 5, population size 20. Boleh dilanjut ke bawah. Untuk yang kedua, guna perbandingan, kita menggunakan parameter dari Tipot pipeline 2 dengan jumlah generation yang sama dan population yang berbeda. Yang terakhir, kita menggunakan Tipot pipeline 3. Di sini kita menggunakan jumlah generation 10 dan population size 20. Dapat kita lihat akurasinya tidak terlalu berbeda dari baseline-nya. Boleh. Untuk selanjutnya, eksperimen pada H2O akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Ramdan Fitri Hidayat. Baik, untuk berikutnya, untuk eksperimen dari H2O di sini dilakukan untuk parameter max runtime second, di mana pada parameter ini itu dapat ditentukan berapa lama runtime yang akan dilakukan oleh H2O-nya. Ini dilakukan karena uh, pada pada AutoML H2O itu cukup lama untuk menjalankannya, sehingga digunakan max runtime sex ini untuk mempercepatnya seperti itu. Dan dapat dilihat jika tanpa menggunakan parameter tersebut, maka didapatkan execution time-nya sekitar 474 detik. Sementara dicoba dengan uh, parameter ini didapatkan untuk hasil eksekusi time-nya di 60 detik. Lalu berikutnya juga dilakukan eksperimen terhadap AutoML PyCaret, di mana di sini baseline eksperimennya seperti ini. Didapatkan hasil terbaiknya yaitu pada random forest classifier dengan akurasi 0,96. Lalu berikutnya dicoba untuk menggunakan PCA, di mana PCA adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk mengurangi dimensi dari dataset yang kompleks, dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola-pola yang tersembunyi dalam data. Nah,
digunakan PCA, namun hasilnya ternyata tidak lebih baik dari baseline modelnya, yaitu di sekitar 0,9602, dengan model terbaiknya itu Ridge Classifier. Lalu berikutnya dicoba juga menggunakan fixed imbalance, di mana dengan menggunakan fixed imbalance ini, ketidakseimbangan kelas dalam dataset itu diperbaiki agar lebih seimbang. Jadi, ketika jumlah sampel dalam satu kelas jauh lebih banyak atau lebih sedikit daripada jumlah sampel dalam kelas lain, ini menyebabkan modelnya cenderung memprediksi kelas mayoritas dengan lebih baik daripada kelas minoritas, yang dapat menghasilkan hasil yang bias, sehingga digunakanlah fixed imbalance ini. Namun, pada kenyataannya di sini didapatkan akurasi yang terbaiknya itu di 0,95, yang mana tidak lebih baik daripada baseline modelnya, yaitu dengan model terbaiknya yang Risk Classifier. Nah, lalu berikutnya evaluasi, di mana pada model TIPOT digunakan parameter sebagai berikut, yaitu generation-nya 5, population size-nya 20, CV-nya 5, variance 42, dan capacity-nya 2, sesuai dengan hasil yang terbaik pada eksperimen sebelumnya. Dan didapatkan untuk akurasinya yaitu di 0,97, dengan model terbaik yaitu gradient boosting classifier. Dan execution time-nya di sekitar 60 detik. Lalu berikutnya untuk AutoML H2O, di sini didapatkan untuk execution time-nya itu di sekitar 391 detik, di mana tentunya ini mempertimbangkan dari hasil akurasinya, sehingga digunakan yang ini. Namun, jika memang waktu untuk running modelnya terbatas, mungkin akan digunakan yang lebih cepat, menggunakan max runtime second tadi. Nah, didapatkan dari hasil ini, model ID yang terbaiknya yaitu di XGBoost, di mana dapatkan area under curve-nya di 0,99. Namun, jika dilihat akurasinya, itu didapatkan di 0,98 dengan model XGBoost. Nah, lalu berikutnya dengan menggunakan PyCaret, di sini didapatkan untuk hasil terbaiknya logistic regression di 0,96. Lalu untuk execution time-nya di 30 detik, sekitar 30 detik. Nah, berikut perbandingannya. Jadi 3 metode OTML yaitu TPOT, H2O, dan PyCaret telah berhasil dievaluasi. TPOT menghasilkan model terbaik berupa gradient boosting classifier dengan akurasi sebesar 97%. Dengan waktu eksekusinya yaitu sekitar 60 detik. Sementara itu, H2O memberikan hasil terbaik dengan menggunakan model XGBoost dengan akurasi sebesar 98,82%, namun memerlukan waktu eksekusi yang lebih lama, jauh lebih lama, yaitu sekitar 391 detik. Di sisi lain, PyCaret menunjukkan kinerja yang kompetitif dengan menggunakan model logistic regression, menghasilkan akurasi sebesar 96,4% dengan waktu eksekusi yang lebih singkat, yaitu sekitar 31,5 detik. Dan dari perbandingan ini terlihat bahwa masing-masing metode AutoML memiliki trade-off antara kualitas model yang dihasilkan dan juga waktu eksekusi yang dibutuhkan, dengan tipe memberikan keseimbangan yang baik antara keduanya. Jadi dari semua proses yang dijalankan dapat disimpulkan bahwa ketiga metode AutoML tersebut memiliki keunggulan masing-masing dalam konteks prediksi afiliasi partai anggota Kongres berdasarkan poll voting mereka. H2O memberikan akurasi tertinggi, namun waktu eksekusinya juga lebih lama. Tipot memberikan keseimbangan antara akurasi dan waktu eksekusi, sementara PyCaret memberikan solusi yang cepat dengan akurasi yang masih kompetitif. Lesson learned dari penelitian ini adalah pentingnya mempertimbangkan trade-off antara akurasi dan efisiensi waktu dalam memilih metode AutoML yang sesuai. Saran untuk improvement ke depan yaitu adalah mengeksplorasi lebih lanjut hyperparameter tuning dan menggunakan hardware yang lebih kuat untuk mempercepat waktu eksekusinya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.